nyanyi YouTube. Gimana? Oke, nggak apa, lanjut aja. Gimana? Oke, selamat sore, selamat siang, selamat pagi semuanya. Terima kasih udah meluangkan waktu bisa ikut sesi sore ini. Jadi untuk yang pertama kali ikut event Sinergio atau belum follow Instagramnya, Sinergio TV itu merupakan platform media digital yang bertujuan mengedukasi anak muda akan pentingnya membela negara kita, Indonesia. Konten Sinergio TV ingin menjelaskan kalau bentuk bela negara itu nggak sebatas kedaulatan dan keamanan loh. Dan untuk di sesi diskusi kali ini, kita akan membahas bela negara jika kalian-kalian ini, Sobat Sinergio, sedang bersekolah atau bekerja di luar negeri. Apa kalau kalian bekerja di luar negeri nggak bisa bela negara? Coba ya, nanti kita obrolin langsung sama narasumber kita hari ini. Beruntung banget kita bisa kedatangan dua narasumber yang keren banget. Pertama, Mbak Made Santihayu yang merupakan PhD student di Cambridge dan merupakan co-founder CBS Engineering. Kedua, Kak Ibnu Rais yang merupakan Monash University graduate, Bachelor of Science, Biochem, dan Ketua PPIA Victoria 2019 sampai 2020. Dan untuk host kita hari ini, Ibu Patricia Susanto, selaku CEO dari Jakarta Consulting Group. Oh ya, hari ini kita juga bekerja sama dengan AIE, yang mana Indonesia Engineer Association. Kita langsung aja masuk ke rangkaian acara pertama. Kita serahkan kepada AIE untuk memperkenalkan apa sih AIE itu. Silahkan. Ya, terima kasih Camelia dan Bu Patricia. Jadi AIE ini, Indonesian Engineering Association, itu adalah sebuah platform untuk mendukung semua mahasiswa diaspora yang di Inggris untuk di bidang semua engineering, baik chemical, mechanical, civil, dan lain-lain. Jadi sedikit background, jadi pemerintah kita itu sudah membuat banyak kebijakan yang sudah berjalan beberapa tahun itu untuk menekankan pentingnya kita tuh menghimpun potensi-potensi yang ada di luar sana, yaitu dari diaspora-diaspora. Kita tuh diminta oleh pemerintah untuk bisa kembali ke Indonesia untuk memajukan bangsa, untuk menaikkan daya saing bangsa. Jadi buat kita, ini adalah momentum yang bagus, karena sekaligus Indonesia memiliki demografis yang bagus, demografis bonus, yaitu banyak anak muda. Dan kita ini, AIE itu menjadi salah satu elemen diaspora Indonesia yang mengumpulkan tadi talenta-talenta yang luar biasa untuk menjadi sebuah kekuatan untuk pembangunan bangsa kita. Dan ini pun kita bisa lihat dari hal-hal yang sangat praktis ya. Karena kita AIE meskipun baru dibuat Agustus kemarin, kita sudah diminta sama KBRI untuk mencari teknologi yang ada di Inggris yang dapat membantu melawan COVID. Kita diminta secara khusus dan mencari pihak yang bisa bekerjasama dengan UK. Ya, kira-kira gitu dari AIE. Terima kasih. Terima kasih Vincent untuk penjelasan tentang IE-nya. Kita langsung aja masuk acara utama kita hari ini, yaitu diskusi mengenai bela negara di luar negeri. Silakan Ibu Patricia, boleh diambil alih. Oke, thank you Camelia. Selamat datang Sobat Sinergio di acara Sinergio kita kali ini. Kita topiknya agak berbeda. Ini adalah diskusi online kita bela negara di luar negeri. Walaupun topiknya berbeda, tetapi ini sebenarnya sudah menjadi kelanjutan ya dari pertama kali kita launching sampai dengan sekarang, bahwa konsep di Sinergio TV itu memang adalah bela negara dan leadership. Jadi terima kasih sekali kepada narasumber kita hari ini, Ibni ada di Australia dan juga Santi yang ada di UK, dan juga tadi penjelasan dari IEA oleh Vincent. Thank you banget, ini kita sudah mau meluangkan waktunya. Saya tahu ini perbedaan waktunya juga luar biasa, jadinya kita saling kenalan juga di sini. Nah, topiknya hari ini memang agak, kalau didengar-dengar agak berat ya, bela negara di luar negeri gitu kan. Mau ngapain? Apa kita mau perang? Enggak juga kan? Gitu kan. Nah, kita sebenarnya tuh apa sih yang kita sebut bela negara? Saya nggak usah ke teoritisnya ya, tapi kalau kita lihat dari, sehingga kita diskusi ada frameworknya aja, kita selalu mengatakan bela negara itu kalau secara fisikal, yes,
kita masuk ke army, kita bela negara gitu kan. Tetapi we're not gonna go there anymore kan, gitu kan. Nobody wanna go to war anymore. Nah, sekarang ini apa? Jadinya kalau kalian di luar negeri, what do you guys do untuk bisa membela negara? Secara teori itu adalah bagaimana kita meningkatkan nasionalisme dalam rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Bela negara juga adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, gitu kan. Jadinya kalau tadi IEA, I think it's very graceful sekali dari penjelasannya, bahwa apa yang kita bisa lakukan, ya kan, bekerja sama dengan negara-negara lain untuk bisa memberikan kembali kepada Indonesia. I think that's in the nutshell is what bela negara seperti itu. Nah, sebelum kita mulai mungkin perkenalan sedikit dari masing-masing mungkin ya. Ibnu dulu mungkin silahkan memperkenalkan apa itu PPI Victoria juga dan juga what do you do, sekalian boleh promosi lah gitu. Oke, thank you for the opportunity. Jadi nama saya mungkin yang tadi baru join, jadi nama saya Ibnu Rais. Saya sekarang Monash graduate dari Bachelor of Science, majoring in Biochemistry, dan sekarang masih menjabat sebagai ketua dari PPIA, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia, cabang Victoria. Jadi secara singkatnya itu PPIA itu ada PPA nasional, which is PPA Australia yang membawahi seluruh state. Nah, di saya ini cabangnya. Jadi saya yang bertugas di cabang Victoria, yang dimana saya punya lagi 8 ranting, yaitu di setiap universitinya. Nah, PPA sendiri itu di sini lebih bertujuan sebagai wadah aspirasi dari mahasiswa Indonesia yang tinggal di Victoria, di mana kita membantu mereka untuk bisa settle di sini, dan kita menyalurkan setiap aspirasi supaya mereka bisa tetap produktif dan bisa menyalurkan bakat dan minatnya mereka sebagai mahasiswa Indonesia, dan juga sebagai rumah kedua lah, supaya mereka anak-anak rantau di sini merasa Australia itu nggak sebagai tempat mereka hanya untuk belajar, tapi bisa menjadi keluarga kedua buat mereka selama rantau di sini. Mungkin tadi pertanyaannya apa bela negara itu sendiri atau nanti? Iya, apa sih bela negara untuk Mas Ibnu sendiri? Bela negara menurut aku lebih ke arah bagaimana kita bisa meningkatkan jiwa nasionalisme, cinta terhadap Indonesia, dan bagaimana kontribusi kita untuk ke Indonesia. Nah, terutama di luar negeri nih, kita sebagai mahasiswa yang belajar di luar negeri, pasti kan kita mendapatkan ilmu yang mungkin lebih dan mendapatkan wawasan yang lebih luas dari perspektif yang berbeda, which is dari perspektif orang sini. Karena kita diajarkan sama orang sini juga kan. Tapi kita disitulah mengambil esen-esensi yang menurut kita penting, yang bisa kita implementasikan saat kita nanti kembali ke Indonesia. Karena mau nggak mau, tujuan akhir kita sebagai warga Indonesia yaitu di Indonesia gitu. Untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan ilmu yang kita dapat di sini. Oke, thank you. Mungkin Mbak Santi silahkan, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang CBS-nya juga ya. Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Santi. Saya saat ini PhD student di Cambridge University di engineering, tapi saya sendiri sebenarnya risetnya di carbon capture karena aku chemical engineer. Aside from that, aku sama teman-temanku dulu yang anak-anak undergrad, kita bareng-bareng bikin engineering consultant, so it's like startup. Bareng-bareng sama teman undergrad, kita alhamdulillahnya udah sekarang jalan tahun ke-5. Jadi it's bareng-bareng sama teman-teman yang anak-anak muda lah, kita bareng-bareng di bidang engineering consulting, dan khususnya kita jalan di renewable energy, climate mitigation, sama environment. Gitu. Oke, that's a very notable topics juga. Nah, kalau saya tahu ini kan semuanya tadi kenapa kita bekerja sama juga dengan IEA adalah semuanya ini di biochem, di engineering. Nah, ini kalau kita melakukan research ya di Indonesia ini kan so far kita dikenalnya sebagai manufacturing countries, right? Kita sendiri bukan research based countries.
Sedangkan kalau kalian di engineering itu kan memang lebih banyak melakukan research development dan juga melakukan juga nanti masuknya ke manufacturing. So, what is your outtake sebenarnya dari luar negeri? Apa yang bisa menjadi Indonesia menjadi pilihan untuk bisa berkarya di sini? Kenapa nggak berkarya di sana aja lah, begitu kasarnya lah, secara simpel. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Indonesia ini memang kita manufacturing countries dilihatnya, producing countries lah, kita bukan research countries. Sedangkan in the long run, whoever it is, the strongest country will be the one that is foremost in R&D. Gitu. What's your own take on that, and how you bring that knowledge and that ability to go back to Indonesia? Siapa duluan yang mau? Ibnu duluan? Silakan. Oke. Mungkin lebih ke arah itu dia. Maksudnya aku di sini juga the reason why aku ngambil program ini dan juga aku fokusnya kan on cancer research dari tertiar aku udah pengen lebih menjuru ke sana. Aku mikir kayak aku pengen ngubah stigma itu di mana Indonesia itu bisa menjadi sebuah negara yang juga R&D-nya berkembang not only for manufacturing tapi mereka juga for the research. Karena yang kita lihat kan tidak terlalu banyaknya platform buat research yang ada di Indonesia, terutama mungkin cancer research itu sendiri yang dimana dibanding dengan tetangga kita, Malaysia dan Singapura, yang sudah cukup berkembang di bidang research and development. Jadi aku di sini lebih pengen mengubah stigma itu di mana mungkin in the long run, mungkin 20 atau 30 tahun ke depan, Indonesia bisa memulai di mana proses untuk mengimplementasikan yang namanya research and development industri itu sendiri, supaya tidak stuck hanya di manufacturing. Karena kan dengan mengembangkan itu ke platform yang lain, bisa lebih membuka banyak lagi sumber daya manusia dan mungkin lebih encourage lagi mahasiswa Indonesia untuk kembali pulang ke Indonesia untuk bisa contribute back to Indonesia dan ya lebih bisa membuat Indonesia lebih maju lagi gitu dalam hal research and development-nya itu. Okay, thank you, Ibnu. Mungkin Santi, especially for your topics adalah renewable energies ya, di mana Indonesia kita bukan hanya producing tapi juga menjadi market ya. Exactly. Nah, what's your own take on that? How we can improve this for ourselves? Tadi menarik banget sih ya, Mbak. Aku manggilnya Mbak Patricia, oke? Boleh gitu loh, dan. Jadi setuju banget ya, kayak sekarang makin kelihatan bahwa ternyata kemajuan suatu bangsa itu bukan dilihat dari berapa kayanya kita terhadap sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya back again. Karena sumber daya alam, it can run out at certain time. Even like kayak, kita sekarang LPG udah import more than 70%. Kita udah net importer oil, kita ngomongin kita export coal everywhere, but like no, kita enggak, dan kayak mostly our coal itu low rank coal, like medium to low rank coal, so nggak terlalu bisa diekspor. Dan emang benar kita harus mulai bergerak ke arah memperkaya sumber daya manusianya itu sendiri. Dan government pun sebenarnya sekarang udah ke arah situ. Kita lihat sendiri lah, banyak banget sekarang pemerintah memberikan beasiswa, ya kan, beasiswa luar negeri. Tapi banyak banget orang yang bilang kayak, so why would you like to come back to Indonesia? Menurut aku itu malah kebalikannya. Kayak sekarang kita lihat di negara-negara maju, itu apa sih yang belum mereka punya, kasarannya gitu. Mereka udah ada semua, sumber daya manusianya udah ada. Tapi dia nggak punya market. Jadi mereka punya knowledge-nya, punya teknologinya, tapi mereka berusaha jual itu di Indonesia. Atau di negara-negara lain lah yang masyarakatnya masih banyak gitu kan. Yang masyarakatnya banyak yang sebagai market gitu. Tapi kenapa kita nggak berpikir balik bahwa kenapa kita nggak peluang Indonesia sebagai negara yang dengan tingkat populasi yang tinggi dan belum maju semaju negara-negara maju walaupun kita menuju ke sana, itu sebagai salah satu opportunity gitu. Jadi misalnya contoh engineering consultant like my company, it's actually like it's nothing special about it, it's nothing extraordinary about it. It's just like engineering consulting, a small company. Tapi that's just because I think karena kita buatnya tuh di Indonesia, it's something become extraordinary gitu loh, ya kan? Tapi kalau aku buatnya tuh di UK, biasa aja gitu. So I think that's an opportunity. Like people asking me, like kenapa sih kayak kenapa di Indonesia? That's because that gitu. Karena yang aku lakukan di Indonesia, it's become extraordinary karena no one has done that before. Tapi kalau aku di UK, lah, come on, everyone did it before gitu.
Nah, itu kan sebenarnya intake yang paling bagus ya, di mana bukannya mengcopy, ya boleh lah kita bilang benchmarking lah kata-kata kerennya. Exactly. Dan gitu kan di luar negeri kita masuk ke Indonesia. Nah, pada saat kalian ini masih mahasiswa menikmati kehidupan kemahasiswaan, apa nih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk melihat this is the opportunities yang ada yang dari sana yang kita bisa benchmark, kemudian kita modify, kita kembangkan Indonesia. Itu bagaimana tuh caranya? Mungkin silakan Ibnu. Kan ini membernya cukup banyak nih, ada 5.000 tadi katanya membernya ya, which is significant banget. Bagaimana nih caranya mahasiswa melihat tadi seperti Mas Santi bilang adalah opportunities ya. Di sana mungkin biasa aja, tapi begitu sampai Indonesia menjadi sesuatu yang extraordinary. How do you capture that? Jadi ya mungkin lebih ke arah makanya lebih banyak mahasiswa Indonesia yang di sini itu untuk mencari opportunity dulu. Jadi mereka mencari opportunity, mencari experience, bukan opportunity, experience. Jadi kayak mereka join di beberapa non-profit organization di sini atau beberapa big four company di sini dan mereka mencari ilmu itu. Dan menurut saya itu opportunity yang bisa mereka bawa back to Indo di mana mereka bisa implementasikan knowledge itu. Mungkin kayak orang-orang bilang, kenapa harus pulang cepat? Mending di sini dulu untuk cari peluang atau mencari experience. Menurutku itu benar. Lebih penting kita cari experience dulu di mana kita udah punya bekal nih. Yang kita bisa bawa, apa sih yang kurang di Indo, bekal kita itu bisa kita jadiin foundation buat ngebangun suatu hal yang kurang di Indo. Gitu. Makanya banyak sekarang kita udah mulai juga PPA itu kayak kerjasama juga dengan KJRI, di mana KJRI itu terutama di Victoria ini bekerjasama dengan pihak di Melbourne, di Victorian Government juga untuk adanya kerjasama, terutama kayak contohnya di trade, terus kerjasama dalam hal bidang lain ekspor dan impor itu kan juga menjadi satu opportunity di mana mahasiswa juga bisa mengembangkan industrinya mereka di Indo supaya bisa mengembangkan pasarnya lagi ke sini. Gitu. Oke, jadi itu sebenarnya bagus tuh. Kalau bagus tapi contradicting ya, kalau saya boleh elaborasi. Boleh. Oke, kita bisa mengembangkan belajar di luar negeri. Tapi kalau kita nggak pernah pulang dan kita nggak tahu kondisi di Indonesia seperti apa, bagaimana? Nanti kan akan ada mix and match-nya ya. Nah, mismatch-nya ini seperti apa nih? Dan kemudian pertanyaan saya untuk Santi juga adalah bagaimana kita menghandle suasana bisnis atau protokol di Indonesia yang pastinya setiap negara punya permasalahan atau punya karakteristik yang berbeda-beda. Silakan. Ibnu atau aku? Oke. Santi dulu boleh. Santi dulu boleh. Iya sih, ini menarik sih ya. Kadang-kala tuh dibilang kayak, benchmarking is not like istilahnya copy paste ya, karena itu balik lagi itu menarik banget adalah Indonesia tuh unik banget, sebagai negara tuh unik banget. Kita tuh punya banyak banget, sangat kaya, tapi tuh dikit-dikit sumbernya. Dan itu tuh jarang karakteristik. Menurut aku sih nggak ada sih negara yang karakteristiknya kayak Indonesia gitu loh. Punya geotermal punya angin punya. Matahari punya gitu, tapi dikit-dikit gitu tersebar. Dan itu sih menurut aku yang perlu orang luar tuh jarang bisa ngelihat, karena yang bisa ngelihat ya pasti kita gitu kan. Dan yang bisa mengaplikasikan istilahnya apa ya, best teknologinya di luar emang bisa straight away diaplikasiin di Indonesia itu belum tentu gitu. Itu sih yang menurut aku paling terlihat ya, apalagi kalau aku kan karena aku sempat kerja dulu 4 tahunan sebelum balik lagi ke akademik, jadi aku bisa ngelihat istilahnya aku juga banyak bekerja sama pihak-pihak government, terutama di Kementerian Energi gitu ya. Salah satu hal yang mungkin paling jelas bisa kita pelajari dari luar itu adalah perencanaan dan kolaborasi. Jadi di sini kan mereka tuh punya istilahnya buku perencanaan government gitu ya, yang udah dari tahun ke tahun dan itu dilanjutkan, misalkan dari presiden satu ke presiden yang lain itu tuh dilanjutkan perencanaan itu. Menurut aku itu salah satu hal yang sangat penting yang mungkin bisa kita pelajari lah dari negara ya, khususnya UK yang tempat aku belajar ini. Okay, thank you. Silakan Ibnu. Oh, mungkin tadi aku juga mau jawab pertanyaan tadi. Maksudnya, gimana caranya kalau kita nggak tahu isunya apa yang harus kita feel, kan? Makanya itu dia, mungkin salah satu program juga dari PPA sendiri, kita banyak bekerja sama
Makanya kita lebih melakukan banyak pendekatan dengan government official di sini. Contohnya kayak KJRI dan KBRI, di mana kita udah beberapa kali mengadakan like seminar webinar gitu dengan perwakilan dari beberapa kementerian di Indo atau tokoh politik atau dari petinggi dari company di Indo supaya kita tahu what is the problem that happening in Indo yang bisa kita sebagai mahasiswa di Australia bisa contribute back jika kita pulang ke Indo. Makanya dari kegiatan seperti itu, not only about an event yang entertainment atau event yang hal seperti itu, tapi event-event yang juga meningkatkan productivity dan meningkatkan informasi mengenai isu-isu yang bisa kita benahi di Indonesia itu banyak sekali kita lakukan sekarang. Terutama kan during this pandemic, kita banyaknya kegiatan online, jadi lebih banyak kegiatan webinar yang menurut saya itu sangat membantu supaya kita yang mungkin akan balik ke Indonesia bisa tahu apa yang bisa kita benahi gitu. Oke, good. Untuk on top of melanjutkan hal tersebut, tadi ini kan bagaimana yang di luar negeri melakukan bela negara gitu kan, ya kan bela negara di luar negeri. Kalau tadi kita punya beberapa kita masuk ke Indonesia lagi. Apa yang dilakukan sih sebenarnya kalau di luar negeri itu untuk meningkatkan nasionalisme kita? What do you do? Like personally ya, misalnya saya ke satu dulu. Personally, what do you do untuk meningkatkan nasionalisme kita sih sebenarnya? Aku tuh sebenarnya agak gimana ya, tergelitik gitu loh ngomongin tentang bela negara tuh kan, karena kadang-kadang orang ngomong apa ya, kayak sangat patriotik gitu kan. Kayak cuman bagi aku sendiri, balik lagi jadi mahasiswa itu tuh privilege banget untuk bisa bela negara. Kenapa? Karena kita punya channeling yang banyak banget. Istilahnya kita ngelakuin hobi kita. Like for instance teman aku dia jago karate gitu. Di sini di Cambridge dia orang Bali. Dia jago karate udah sabuk hitam dan dia tuh dipasang posternya dia like very big. I think like 10 meter height di depan gedung Cambridge gitu. Isn't it like salah satu bentuk bela negara, right? Just your hobby, exactly, right? Just doing your hobby. Jadi menurut aku tuh jadi mahasiswa tuh keren. Kamu bisa jadi nerd, belajar sesuka kita, itu salah satu bentuk bela negara. Atau misal aktif di PPI, jadi ketua PPI, itu salah satu bentuk bela negara. Jadi banyak banget opsinya. Kalau aku itu tergantung mood. Kalau aku anaknya tuh tergantung mood. Kadang aku aktif di PPI Cambridge, kita sering banget ngadain acara webinar. Jadi karena di sini lumayan dikit orangnya dan banyakkan PhD, jadi kita sering banyak ngadain webinar yang spesifik tentang riset mereka. Nah, baru-baru ini contohnya aku ngadain webinar di mana aku jadi moderatornya, kita ngebahas tentang potensi tenaga PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia sebagai contoh. Atau kadang-kadang bahkan kita cuman oke, kita kumpul-kumpul yuk PPI, kita jualan. Waktu itu kita ada di buat stand makanan Indonesia tapi tahun lalu sebelum pandemik untuk istilahnya kita memperkenalkanlah budaya Indonesia, karena membanggakan banget sumpah, kayak makanan Indonesia tuh jarang banget lah aku kalau ngenalin masak buat teman-teman aku di sini, mereka bilang nggak suka gitu, mereka pasti suka dan it makes me very proud. I love Indonesia food so much. Yes, biar blessed kalau Indonesia anak-anak banyak ya. Iya. Kalau Ibnu sendiri bagaimana? Kan kita kalau dengan Australia kan deket ya, apa tuh namanya, Denoas, we've been there quite for a long time gitu, orangnya juga banyak. Ini bagaimana sih caranya kita tuh sehari-hari kita memang cukup bangga menjadi orang Indonesia. Jangan bilang orang Indonesia ya, kan kadang-kadang malah konotasinya malah negatif ya. Sedangkan kita maunya kan kita lebih positif nih gitu. Gimana nih Ibnu? Mungkin kalau personally lebih ke arah itu dia sama juga kayak Kak Santi, kayak kita aja udah bersekolah di luar negeri itu, kita juga udah bangga sebagai orang Indo yang diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu dari perspektif lain yang bisa kita bawa nanti ke Indonesia. Maksudnya dari situ kan kita juga punya, kita mau kesini pun kita ada tujuan, which is kayak oke, kita mau nyari ilmu yang dimana mungkin at the end of the day kita bakal implementasikan itu balik lagi ke Indonesia. Kan itu sama saja seperti kita bela negara kita, which is kayak kita membawa ilmu yang kita punya. Nah, untuk dari sisi PPA sendiri, itu dia dengan mengadakan banyaknya kegiatan untuk mempromosikan budaya Indonesia, terutama
kita di sini ada beberapa acara tiap tahunnya, kayak ada konser yang mengundang artis Indonesia ke sini dan bisa mencapai lebih dari 2.000 audiens, di mana itu pun termasuk locals juga yang datang, di mana mereka juga pengen tahu Indonesia itu seperti apa dari sisi budayanya mereka, dari musik. Karena dan selain itu juga dari beberapa kegiatan lain seperti mengadakan bazar makanan atau bazar kebudayaan, itu juga secara tidak langsung kan kita mempromosikan Indonesia ke mancanegara, di mana itu sebagai bukti bela negara kita dengan lebih menyebarkan sayapnya Indonesia ke luar negeri lah, supaya lebih bisa dipandang, oh Indonesia tuh seperti ini, dan mereka bisa lebih tertarik dengan Indonesia dan itu kan akan ada efek dominonya di mana mereka lebih sering lagi datang ke Indo, atau mereka mungkin akan stay di Indo dan at the end mereka bisa jadi WNI, atau mereka bisa kerjasama, build relationship dengan company di Indo supaya untuk tujuan majunya Indonesia gitu. Lebih kayak intinya lebih kasarannya promosi budaya lah kita di sini. Okay. Kalau untuk kita tahu ya, kalau di Indonesia itu you mention tadi tentang menghandle COVID gitu kan. Kita tahu berita yang bagus adalah berita yang negatif gitu kan. Berita yang menarik adalah berita yang negatif. Jadi kalau kita di luar negeri pasti dengarnya yang ya mau nggak mau negative press, because that's what the type of press that actually sells gitu. Nah, how do you counter that and saying bahwa actually it's not that bad? How do you handle that sebenarnya kalau ada negative press, especially with us handling the current pandemic ini? Berarti kalau ada orang di sini gitu ya kayak nanya atau berpendapat tentang itu. Karena terus terang saja banyak nih teman saya bilang, oh my god, you're in Indonesia, kasihan banget sih lu gitu-gitu. Kayak sedih banget hidup kita gitu. You're in Amerika sama dia kan gitu. Lu gimana ya? Mungkin aku sejujurnya belum pernah ketemu orang yang berpendapat seperti itu. Maksudnya kayak nanyain, oh ini gimana, kenapa Indonesia seperti ini. Cuman mungkin personally kalau aku ditanya seperti itu lebih ke arah, ya kita sedang berjuang untuk menemukan titik di mana semuanya itu bisa balance, which is maksudnya yang pemerintah mau kan balance within kayak kesehatan dan juga perekonomian bisa balance during this COVID. Jadi mungkin lebih kayak secara diplomatisnya lebih memberitahu kayak kita sedang dalam proses mencari balance itu dan memperketat protokolnya. Maksudnya memperketat protokol serta untuk cari balance supaya perekonomian dan kesehatan itu bisa jalan bersamaan dan tidak saling berat sebelah gitu selama masa. Kalau aku sih I try always explain like ya beda gitu loh. Demografi kita, karakteristik negara kita kan beda banget sama negara UK lah ya. Aku nggak bisa bandingin sama negara lain karena nggak pernah tinggal di sana. Itu tuh beda banget. Contoh kayak ini ekonomi collapse, semua toko tutup, pemerintah ngasih subsidi 80% dari income akan ditanggung oleh pemerintah. Kita nggak bisa kayak gitu. Terus banyak sektor yang mana online bisa jalan, tapi kita banyaknya berapa persen yang benar-benar informal kan. Jadi harus mau nggak mau harus tatap muka, mau nggak mau kita harus belanja di kaki lima. Jadi I think it's a very tough decision for our government, dan emang ya balik lagi sih menurut aku segala kebijakan yang berjalan di UK itu nggak bisa serta-merta langsung diterapkan di Indonesia gitu, karena karakteristik orangnya beda. Orang di sini dibilang sama pemerintah gitu, walaupun misalnya banyak yang nggak setuju sama Perdana Menteri Inggris misalnya, tapi once Perdana Menteri ngomong, oke, bolehnya cuma 6 orang, everyone will follow, mostly ya. Cuman kalau orang Indonesia, kita kan negara demokratisnya luar biasa ya, offset, demokratis offset kita tuh. Jadi jadi itu nggak bisa serta-merta kita bandingin apple to apple sih. Jadi ya I always try to explain that to my friends. Okay. Nah, changing the topic back to science gini ya, karena memang kita ini kerjasamanya dengan IEA dan kita juga appreciate sekali ada platform ini untuk bisa menggather engineers untuk bisa kembali ke Indonesia. Nah,
sebenarnya kalau boleh ditanyakan adalah dari segi sains, apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sektor sains, either energy or health di Indonesia sendiri? Silahkan Ibnu dulu ya, dari sisi sektor health ini kan kamu banyak di cancer and metabolic disease ya. Yeah. Apa sebenarnya yang bisa ditingkatkan dan dikembangkan di Indonesia? Mungkin dari sektor kesehatan sendiri, terutama in terms of kayak cancer dan metabolic disease-nya kan lebih ke arah mungkin di Indonesia lumayan besarnya di diabetes. Mungkin lebih ke arah yang bisa kita terapkan di Indo itu prevention, which is kita lebih banyak lagi melakukan penyuluhan mengenai untuk nge-prevent hal tersebut. Karena kan lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Karena melihat dengan kondisi Indonesia yang dimana mungkin untuk memproduksi namanya medicine atau treatment yang seperti itu kan akan membutuhkan cukup waktu yang lama dan juga costly juga. Maksudnya bakal lumayan quite expensive juga kan untuk beberapa orang. Jadi mungkin lebih ke arah memberikan lebih banyak lagi penyuluhan mengenai hal tersebut, membuka wawasan mereka tentang itu. Jadi tidak hanya dianggap sepele gitu. Maksudnya ada gejala batuk atau demam, oh ini masuk angin aja. Maksudnya jangan sampai mematahkan stigma itulah, jangan sampai orang mikirnya kayak gitu, kayak ya udah batuk, masuk angin, dikerokin aja, pakai tolak angin. Maksudnya nggak cuma itu, bisa jadi kan itu penyakit yang lebih parah dari itu kalau diteruskan. Jadi ya intinya lebih ke penyuluhan sih dari sektor health-nya itu sendiri, memperbanyak lagi penyuluhan. Lebih masuk ke prevention disease. Iya, prevention activities ya. Iya. Prevention activities ya. Oke. Kalau untuk Santi bagaimana nih untuk ketahanan industri energi terbarukan Indonesia sendiri itu sendiri sebenarnya bagaimana? Kita tahu banyak sekali inisiatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi sepertinya hasilnya belum optimal ya. Nah itu bagaimana nih caranya? Apa what can we do gitu? Aku tuh kayaknya mungkin balik lagi ke perencanaan yang matang sih, karena balik lagi karakteristik kita yang sangat luar biasa unik. Kita kan negara kepulauan dan setiap negara kepulauan itu beda karakteristik. Ada satu pulau yang airnya banyak, ada satu pulau yang anginnya yang bagus. Nah, balik lagi jangan serta-merta teknologi A yang sangat sukses dijalankan di suatu negara serta-merta langsung dibawa ke Indonesia gitu sebagai paket lengkap, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus benar-benar dalam artian kita sudah punya sumber dayanya, sumber daya alamnya kita ada, sumber daya manusianya pun kita ada, cuman harus lebih kolaboratif lagi antar sektor pemerintah. Jadi nggak saling hantam-menghantam lah antar sektor. Itu memang sulit ya, itu caranya mensinergikan pemerintah. Kalau dari segi sainsnya sendiri, apa yang harusnya bisa kita lakukan untuk meningkatkan sektor sains di Indonesia? Kita sih sebenarnya untuk apa ya, apalagi masalah COVID kayak gini sih sebenarnya kita harusnya bisa lebih berkembang lagi di sektor energi terbarukan. Karena balik lagi karena sektor energi terbarukan kita nggak perlu tergantung impor energi dari negara lain, kita bisa meningkatkan ketahanan energi kita. Pemerintah bergerak ke sana, balik lagi, cuman emang masalah utamanya tetap apa istilahnya biaya. Cost yang lumayan tinggi untuk bisa konversi ke energi baru terbarukan. Tapi kita udah istilahnya kayak contoh salah satu yang luar biasa tuh kita panas bumi kita sekarang kita peringkat kedua di dunia setelah Amerika. Jadi we're getting there. Anak-anak muda tetap berjuang, tetap try our best karena kita akan gantiin generasi-generasi yang sekarang kan. That's a very good spirit. Nothing. We have a bunch of questions. Kemarin waktu kita melakukan promotion untuk acara ini, ada di Google Form, ada yang mengisi pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita jawab satu persatu ya, mungkin nggak satu persatu ya, ada beberapa yang saya bisa gabungkan. Pertanyaan pertama adalah ke Mas Ibnu, yang memiliki interest terhadap research mengenai cancer dan metabolic disease. Bagaimanakah perkembangan tersebut di Indonesia dan bagaimana kita bisa aktif dalam melakukan hal tersebut? Oke, mungkin untuk menyentuh ke dalam perkembangan itu sendiri di Indonesia. Maksudnya yang saya tahu juga untuk perkembangan research tentang area itu masih dalam fase awal. Maksudnya kita belum dalam fase kita mencoba untuk mengembangkan research tersebut. Karena balik lagi ke pembahasan kita yang awal, Indonesia itu lebih ke arah manufacturing, di mana kita lebih ke arah manufacturing medicine-nya itu instead of
do research and development untuk menemukan hal untuk nge-treat hal tersebut. Jadi mungkin perkembangannya sekarang ini di Indonesia masih tahap awal, yang dimana membutuhkan lebih banyak lagi generasi muda sekarang yang mungkin berkecimpung di jurusan tersebut untuk bisa giving back to Indonesia dengan ilmu yang mereka dapat, mau di luar atau dalam negeri gitu. Itu sih. Thank you. Ada satu lagi saya follow up-nya adalah adakah contoh-contoh kegiatan bela negara yang dilakukan di Australia yang dapat diterapkan di Indonesia? Contoh bela negara yang bisa ada di Australia yang dapat diterapkan di Indonesia loh. Kembali. Oke, mungkin lebih ke arah itu dia. Kita lebih sadar dengan budaya kita. Karena di sini kita lebih sering mempromosikan budaya kita melalui kegiatan PPIA. Betul. Karena kebanyakan terutama anak muda lah di Indo, mereka mungkin nggak begitu aware dengan kekayaan budaya mereka. Malah mereka mengkiblatkan diri mereka ke barat, instead of ke Indonesia. Malah kita yang di sini lebih pengen mengadakan kegiatan untuk mempromosikan budaya kita di sini. Jadi mungkin itu lebih aware lagi dengan kita tuh punya budaya yang banyak, orang luar itu mulai membuka mata mereka ke Indonesia gitu. Dan mungkin dengan cara tidak mempromosikan hanya Bali. Especially di sini maksudnya pasti orang-orang tahunya Indonesia, Bali. Oke. Kayak mungkin kita bisa lebih mengeksplor ke daerah lain, makanya sekarang lebih banyak kegiatan PPIA yang mungkin lebih mempromosikannya ke arah bukan Bali gitu loh. Kita mempromosikan hal lain seperti batik atau wayang atau kegiatan budaya lainnya gitu. Itu intinya lebih ke arah cintai budaya kita sih. Itu menarik karena kemarin saya baru baca di koran Kompas juga, adalah salah satu big designers, top 10 designers itu adalah pakai bajunya motif ND, ya kan, kayak motif kainnya adalah ND. Tetapi pertanyaannya adalah orang-orang di ND mendapatkan apa gitu kan? Mereka mendapatkan nama, they took the design, tapi terus kita para perajin kita mendapatkan apa gitu kan? Itu mereka memberikan inspirasi, itu dapatnya apa? Nah, itu yang kita harusnya benar sekali tadi, awareness akan budaya kita sendiri malah agak kurang ya dibandingin yang luar negeri ya. Nah, untuk Mbak Santi, ini ada pertanyaannya, apa keuntungan kuliah teknik di UK? Boleh promosi sekolah di UK nih. Keuntungan sekolah di mungkin secara umumnya itu adalah sangat di sistemnya di UK sama di Indonesia ya. Karena aku S1-nya di Indonesia, aku bisa bilang sistem belajar di sini sangat beda. Mahasiswa di sini dituntut untuk lebih aktif, lebih proaktif untuk tanya-tanya. Terus kita dituntut lebih kreatif, Dan kalau dari sisi teknologi, dari sisi anak teknik sih ya sudah jelas ya, karena UK adalah salah satu negara leading countries di bidang teknologi, khususnya carbon capture, bidang riset aku. Jadi sangat inspiring lah, ada di negara yang dimana misalnya kayak Newton asalnya dari Cambridge, jadi itu udah salah satu keuntungan sekolah di UK. And I would like to know sebenarnya your studies ini tentang carbon capture tuh ngapain sih? Ini orang awam seperti saya tuh sebenarnya nggak ngerti loh. Sebenarnya ngapain sih? What do you guys do gitu? Jadi tuh sekarang itu kan di dunia berlomba-lomba ya, semuanya bilang energi terbarukan. Tapi itu energi terbarukan itu bukannya tidak ada trade off-nya. Itu juga ada trade off-nya gitu loh. Masalah intermittency itu artinya intinya tuh bisa mahal, terus masalah kesiapan jaringan kita dan sebagainya. Itu ada trade off-nya, masalah renewable energy juga. Dan ada beberapa sektor yang tidak bisa tergantikan dengan menggunakan fossil fuel. Jadi bahan bakunya fossil fuel gitu. Nah, oleh karena itu negara-negara maju seperti yang udah mencapai inginnya istilahnya net zero lah, mereka benar-benar emisi karbonnya zero di tahun 2050 atau tahun 2100 misalnya, mereka bilang nggak ada opsi lain selain kita install carbon capture. Jadi carbon capture itu menangkap, jadi kayak kita bakar batu bara gitu misalnya, atau bakar bahan bakar fosil, menghasilkan karbon dioksida CO2 itu ditangkap dari udara, dari istilahnya cerobong gitu ya,
menggunakan suatu teknologi tertentu gitu, namanya carbon capture. Nah, nanti CO2-nya itu entah bisa dijadikan berbagai produk lain kayak plastik, atau bisa balik lagi ke oil, atau bisa di storage di kedalaman sekian ratus kilometer di bawah permukaan bumi. Okay, very interesting. Very interesting, very complicated. Oke, satu pertanyaan lagi untuk Mbak Santi adalah bagaimana caranya mahasiswa Indonesia dapat berkontribusi dalam skala internasional? Nah, itu balik lagi sih ke Ibnu. Sebenarnya hal simple aja gitu ya. Mereka ya benar gitu, taunya Bali gitu kan. Tapi mereka bahkan Komodo aja mereka juga nggak, Komodo tuh dari Indonesia ya kayak gitu kan. Atau mereka bilangnya siapa sih di sini yang nggak tahu Cina, nggak tahu India gitu. Tapi mereka suka kaget kalau orang Indonesia tuh populasi terbesar di dunia gitu loh. Mereka suka, oh iya, yang kayak iya kita tuh mendominasi dunia kuy kayak gitu kan. Jadi itu banyak yang mereka tidak tahu gitu loh. Nah, dengan adanya kita, benar kata Ibnu, dengan adanya kita perwakilan mahasiswa gitu ya di Indonesia, itu udah bisa memberikan, kita ada gitu loh, orang Indonesia tuh ada di dunia gitu aja sih, sebagai istilahnya corong-corong memberitahu kepada masyarakat internasional bahwa kita juga salah satu negara yang perlu dipandang gitu. Oke. Kalau kita ada satu lagi nih pertanyaannya, ini lebih ke umum sih sebenarnya ya. Bagaimana caranya mengatur waktu dalam belajar, istirahat, menghibur diri, dan juga terutama di tengah pandemi ini dan tetap melakukan bela negara? Siapa yang mau jawab duluan? Ini lebih umum sih pertanyaannya nih. Kalau Ibnu duluan silahkan. Oke. Mungkin untuk secara general kayak gimana cara bisa ngatur waktu antara study dan juga aku bisa aktif di organisasi. Mungkin lebih ke arah kita bisa set deadline, which is kayak kita make a to-do list setiap hari, apa aja yang harus kita lakukan setiap hari, supaya kita tetap bisa keep on track dengan itu. Progress kita masih bisa kita track, di mana, kalau ada assignment, kalau bisa kita kerjain dulu sebelum deadline-nya, jadi kayak kita udah punya jarak assignment-nya, di akhir bulan berarti kita 3 minggu sebelumnya harus sudah mulai, instead of kita starting-nya di minggu kedua atau mendekati deadline-nya. Dan mungkin itu dia supaya, dan aku bagi waktu lebih karena aku kan melakukan organisasi ini, mungkin aku nggak terlalu bawa beban. Ya udah, aku ngelakuinnya lebih karena oke, aku senang ngelakuinnya, yaudah I'm having fun doing this organization, jadi organisasi ini nggak terlalu jadi beban ke aku, walaupun itu banyak hal yang harus diselesaikan. Dan gimana caranya tetap bisa bela negara during COVID, itu dia, dengan cara kita bisa lebih, contohnya kemarin kita PPH Victoria membuat suatu campaign di mana buat tunjukin untuk alasan untuk kita tetap stay di rumah aja. Maksudnya lihat di sini perjuangan kita mengalami lockdown dengan adanya restriction dibanding kalian yang di Indo tinggal stay di rumah aja. Itu. Maksudnya kita bikin campaign itu untuk nunjukin kita aja orang Indo di luar negeri bisa taat gitu loh dengan aturan itu, kenapa kalian enggak? Itu sih. Oke, good. Kan bukti bela negara. Thank you. Silakan Santi. Kalau aku sih mungkin benar-benar yakin what you need, like what you want to achieve and what you need to achieve that. Kayak gitu aja sih, kayak kalau misalnya di dalam tahap hidup aku, sekarang lagi PhD, and then aku harus jadi nerd, aku harus fokus kerja gitu. And then ya udah gitu aja gitu. I know what I want need to do. Kayak udah gitu aja. Dan bener sih, aku selalu sama kayak Ibnu, aku punya target long target and then short target, dan try to like focus on that, like keep reminding ourselves like, lo pengen dapetnya ini, ya lo harus melakukan ini gitu, nggak ada shortcut sih, I think. Oke, gitu. Nah ini ada nih pertanyaan yang berikutnya juga adalah, mungkin apa sih tips dan trik biar keterima kuliah engineering di luar negeri dan bisa dapatkan beasiswa? Penting kayaknya nih, paling penting ini pertanyaannya. Ini sih work hard, of course, work very hard, have confidence. Jangan pernah kayak aku orang anak Indonesia kayaknya nggak bisa deh berkompetisi di ini, enggak. Kita sama kok, sama-sama kompetitif ya di sini. Tapi harus kerja keras, terus tahu mau kalau bisa buat planning jangka panjang. Jadi
banyak banget teman-teman aku yang misalnya pengennya sekolah di A tapi terhambat GPA-nya misalnya kurang 0,0 sekian, kan itu sakit hati ya, kayak kurang 0,5 gitu tuh. Itu tuh sakit gitu. Jadi itu mesti di planning kalau emang dari awal udah mau. Hal-hal administratif yang kadang-kadang dipandang sepele itu ternyata bisa menghambat. Nah, itu yang penting juga anak-anak sekarang untuk bisa planning ke depan maunya apa. Oke, thank you. Ibnu, silakan. Itu dia sama sih kayak Kak Santi, lebih ke arah kita tahu apa yang kita mau, kita punya usaha, karena konsep yang namanya tiada hasil yang mengkhianati usaha itu bisa benar terjadi. Gitu. Dan dengan kita menaruh beberapa effort atau sebanyak effort yang kita mau untuk achieve that goals, itu kita bakal nikmatin hasilnya kok di akhir. Jadi percaya dengan adanya usaha, kerja keras, yakin dengan diri sendiri, itu kita bisa capai hal yang emang kita inginkan di kedepannya. Okay. Oh, satu lagi nih, sama surrounds yourself with good people. Positive people ya, positive thinking people ya. Yang suportif. Iya, itu saya sudah tuh, Ibu di rumah santai aja gitu ya. Santai aja, nggak baper gitu kan. Nah, ini ada nih satu lagi pertanyaan, Kak Ibnu, bagaimana bagaimana caranya merubah mindset saya yang suka last minute? Gimana itu? Silakan, mungkin tips dan triksnya. Merubah mindset, maksudnya gimana tuh? Berarti lebih ke arah kalau kita mau planning tapi tiba-tiba, mungkin last minute nih. Seharusnya kita lakukan itu. Berat ya? Mungkin lebih ke arah ini sih. Maksudnya aku lebih ke arah, kalau emang last minute kita mau ganti tujuan kita. Tapi kita harus yakin, itu tujuannya akan ke arah sana, tapi kalau tidak ke arah sana, kita harus udah punya backup plan. Kita sudah punya pemikiran lain. Nah, contoh kita naik kapal, kita udah, last minute, belok kanan. Tapi ternyata tidak secepat itu kita belok kiri. Jadi kita harus punya backup plan, mungkin kita ngelihat faktor luar yang lainnya yang bisa mengefek dari maksudnya efek yang bisa mengefek decision kita setelahnya. Jadi mungkin lebih cepat lagi untuk bisa membuat namanya backup plan untuk kedepannya gitu. Thank you Ibnu, thank you Mas Santi juga. Boleh kata-kata penutup sebelum nanti saya masuk dengan Pak Vincent untuk AIE-nya, silahkan. Kata-kata mutiara mungkin untuk memotivasi teman-teman yang ada di luar negeri untuk memahami bela negara. Silahkan Kak Sambi dulu, boleh? Apa ya? Kata penutupnya ini sih buat anak-anak muda tetap semangat, tetap kreatif, aktif, terus berkolaborasi sama teman-teman sebaya yang satu pemikiran, yang sama field interest-nya sama, maju bareng-bareng, jangan berpangku tangan nunggu uluran dari yang lain, kita bisa gerak dengan inisiatif sendiri. Oke, thank you sekali Santi. Dan Ibnu, silakan. Mungkin percaya sama diri sendiri dan juga yakini diri kalau kita bisa, dan apapun yang kita kerjakan sekarang itu akan ada hasilnya kok di kedepannya yang bisa kita nikmatin. Jadi jangan patah semangat, tetap usahain semaksimal mungkin untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Thank you, luar biasa sekali, dan ini ya semangat terus ya di sana ya. Kita mau ngobrol-ngobrol juga dengan Vincent dari AIE. Bisa dibuka mungkin. Nah, thank you. Nah, ini kan ada beberapa pertanyaan juga. Ini ada beberapa pertanyaan untuk AIE. Kedepannya ada planning apa ya untuk AIE ini dan bagaimana caranya bergabung dengan AIE? Jadi AIE ini kita masih baru ya, jadi kita masih lebih ke promosi buat orang-orang biar tahu. Kita baru mulai adain membership, tapi kita juga nggak kalah dengan mengajak orang-orang untuk pembicara webinar. Itu kita dengan dukungan KBRI, kita berani cari orang yang hebat-hebat untuk jadi pembicara. Tapi ke depannya kita pingin banget bisa mensupport anak-anak Indo yang di UK untuk di bidang karir-karirnya. Kita pingin bisa masukin perusahaan-perusahaan Indonesia yang di UK untuk kasih jalan pintas untuk mereka buat masuk. Jadi kita tuh intinya kita mau support anak-anak yang di sekolah, ya sekolah bener, yang udah mulai cari kerja, ya kita cariin kerja yang bagus buat mereka.
Dan kita pun tidak kalah untuk mendorong mereka pulang ke Indonesia untuk kerja di engineering di Indonesia, ataupun bikin perusahaan seperti Santi. Itu contoh yang sangat bagus, karena anak-anak muda sekarang pada maunya kerja di luar negeri. Pada mikirnya di luar negeri itu paling nyaman, karena mungkin gajinya tinggi, tapi sebenarnya kalau dipotong pajak sama aja. Jadi ya, di Indonesia, ya, begitu, kira-kira begitu. Jadi kalau ada yang mau gabung, ada pertanyaan, kalau ada yang mau gabung dengan AIE, ini bagaimana caranya? Apakah ini hanya ada di UK? Oh, jadi ya untuk saat ini memang Indonesian Engineering Association tuh khusus UK, murid-murid Indonesia yang di UK. Kalau mau cari informasi lebih lanjut, bisa cari IG kita di Indo Engineering Association. Itu informasi semua di sana. Ya. Okay, thank you. Dan untuk aktivitas berikutnya ada apa lagi untuk IEA, dan juga apa sih sebenarnya menginspire IEA untuk menjadi suatu asosiasi? Itu ada pertanyaan terakhir kita. Jadi begini Bu Patricia, jadi kemarin saya sama teman-teman saya yang membuat IEA ini, kita merasa kekurangan adanya persatuan murid-murid Indonesia Engineering yang di UK. Kita merasa kok kita nggak saling kenal ya, padahal murid itu baik banget engineering. Kita tuh pingin dari menggabungkan semuanya ini menjadi platform biar kita bisa saling menceritakan, saling berbagi pengalaman, saling mengkasih kesempatan. Itu ya hal-hal kecil yang bisa mendorong orang jadi lebih maju dan lebih banyak kesempatan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Background IEA. Terima kasih. Nanti berarti semua informasi untuk IEA ada di IG-nya di Indo Engineering Association ya. Oke. Thank you, terima kasih Vincent, terima kasih Ibnu, dan terima kasih Patri atas waktunya dan juga sharingnya yang luar biasa, sangat inspiratif gitu, dan sangat down to earth gitu semuanya gitu kan, jadi langsung bisa dilaksanakan dan juga membuka wawasan kita bahwa nggak usah repot-repot kok kalau bela negara, kita mulai dari yang simpel-simpel aja gitu kan. Nah, benar. Oke. Thank you, dan saya kembalikan ke Camelia, silahkan Camelia. Terima kasih. Wah, sesinya sangatlah insightful ya. Banyak banget bisa belajar dari sesi barusan. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Lagi-lagi terima kasih untuk Kak Ibnu, Mbak Santi, dan Kak Vincent untuk waktunya ya. Terakhir kita boleh ya ada sesi foto bersama nih buat dokumentasi. Nanti bisa di-post di Instagram. Boleh Ingrid di capture